Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Yes. Ya, mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, kenapa hakimnya Oon? Rekan-rekan semua, bisa kita lihat dalam putusan nomor 3, itu putusan tentang Rivaldi Eko Ramdhani. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dhani dan saudara Andi yang merupakan DPO dua-duanya menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Pertanyaannya, kalau seandainya dua DPO tersebut adalah fiktif, berarti ini korban Rizky ini dibawa oleh siapa ke flyover? Apakah terbang? Apakah ada jin korin yang membawa korban Muhammad Rizky Rudiana ini gitu. Jadi ini bisa dibaca di halaman 153 di pertimbangan putusan tersebut. Itu yang belum terungkap. Kalau seandainya ini ada perubahan nanti gitu berarti potensi ada dugaan rekayasa fakta kejadian itu kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, bahwa Polda Jabar tidak pernah mengajukan bukti alat yang dipergunakan, barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Contoh, dalam putusan pengadilan juga di dalam surat perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu Peggy alias Perong gitu ya menggunakan samurai. Pertanyaannya, tidak pernah diajukan barang bukti atau alat bukti berupa sidik jari, yang ada hanyalah keterangan-keterangan daripada para terdakwa seperti itu. Saya sangat berharap pra-peradilan dan penyidikan ini bisa membuka dua alat bukti yang disebutkan di pengadilan. Yang ini tidak dibuka. Ini tanda tanya besar. Apa itu? CCTV. Bukankah saksi polisi, ini catat loh, saksi polisi anak buah Rudiana loh, bukankah saya ya, di BAP yang setebal gini, mengatakan mereka sudah menyita CCTV, 6 apa berapa, dan itu belum dibuka. Kenapa hakimnya Oon? Ya saya katakan Oon lah hakimnya. Di mana bapak hakim yang mutus itu? Mudah-mudahan sudah pensiun ya. Kalau belum pensiun harus dilacak loh hakim ini. Kalau masih aktif, hati-hati kalau dia mutus perkara. Perkara yang sedemikian hebat, pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik, dia berani menghukum orang seumur hidup. Catat ya, hakim yang ini. Tiga beberapa hakim ya. Termasuk juga hakim ini, hakim apa namanya? Hakim banding, termasuk juga hakim kasasi. Catat ini, hakim banding kasasi. Ini perkara berat, pembunuhan, menghukum 7 orang seumur hidup, 1 orang 8 tahun, dan masih menanya 3 lagi. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat ini kalau Indonesia punya hakim kayak gini. Kenapa? CCTV kita harap dibuka. Mabes, buka CCTV itu. Kalau CCTV itu dibuka, yang 6 berapa yang sudah disita, di berita acara, kalau saya baca berita acara tebal ini, saya baca, CCTV belum dibuka. Terus apa lagi? HP-nya Peggy, HP-nya siapa namanya? Vina, HP-nya siapa namanya? Eki, ditambah HP orang-orang yang dihukum ini, disita. Apakah ada bukti percakapan? Ya, ada bukti percakapan, ada bukti WA, ada bukti video dan apa-apa. Ini belum juga dibuka. Nah, 2 ini alat bukti forensik. Nah, 1 lagi. Nah, ini kita sudah masuk ke materi perkara ya. Ya, karena pada praktiknya itu akan dibuka di pengadilan. Ya, tapi sekaligus kita ini bukan hanya ini saja. Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Nah, saksi. Kalau saya jadi polisi, jadi penyidik sekarang ini, yang saya perdalam adalah Aib. Kenapa? Adanya nama 11 nama itu berasal dari berita acara Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP. Rudiana dari mana? Pasti dari Aib. Sama siapa lagi satu? Dede. Ya. Sama satu lagi Mel. Ini yang harus diperiksa. Rudiana diperdalam, dari mana dapat nama 11 ini? Karena ada di berita acara Rudiana. Terus Aib dari mana tahu 11 ini? Ngasih tahu Rudiana. Kemudian Dede dari mana? Jangan-jangan ini pelakunya. Ya, saya tidak duduk ya. Jangan-jangan si Aib ini pelakunya. Kok dia bisa tahu persis?
Nah, ini saya curiga besar, mudah-mudahan aibnya nggak lari. Bisa jadi pelakunya itu aib. Nah ini kalau saya berversi sebagai penyidik, saya kembali ke titik nol. Jadi menyidik si Peggy ini yang ditangkap sekarang ini harus kembali ke titik nol, jangan diambil di tengah. Cari CCTV itu, sudah ada CCTV. Anak buah Rudiana mengatakan sudah disita CCTV itu. Jangan, kenapa tidak dibuka? Atau jangan-jangan sudah dibuka? HP ini yang masih ada. Kalau sperma udah susah lah kita ya. Darah udah susah lah taruhlah. Nah ini HP akan berbicara. Ayo bangsa Indonesia, HP akan berbicara. Kemudian CCTV akan berbicara. Ada sekian CCTV disita, kenapa nggak dibuka? Terus kenapa tidak diperdalam siapa namanya Aib yang tahu persis ini? Jangan-jangan si Aib ini pelaku. Terus siapa yang mirip Peggy Setiawan ya? Yang di mana itu? Yang di Cianjur. Kenapa dia nggak diperiksa? Sudah diperiksa apa belum itu? Lah, periksa dia. Iya, tapi tujuannya untuk mengungkap perkara kan? Terungkap tidak? Kenyataannya tidak kan? Tidak terungkap. Tidak terungkapnya apa? Sudah ngukum orang tapi hasilnya begitu. Baca nggak dia apa namanya? Setiap berita TV kemudian dibuka ada komentar-komentar. Itu informasi semua. Ada podcast, ada komentar-komentar. Itulah informasi yang bisa didapat, yang harus diperdalam. Tanpa diperdalam gitu, tidak kembali ke titik nol. Ini titik nolnya kan. Sekarang titiknya udah di sini. Masuk dari sini, kalau yang ini salah, sini salah semua. Lah contohnya apa? Penghukuman, kalau kita nggak mau kembali ke alat bukti forensik, kan begini. Yang sudah dihukum, menolak, mengatakan dia tidak. Mana? Oke lah, hakim bertanggung jawab pada Tuhan. Tapi kita lihat aja nanti, benar nggak putusannya? Iya, tidak ada putusan hakim yang mendapat kontra seperti ini. Bukan saya loh. Hakimnya mau marah sama saya ya jangan, marahilah seluruh rakyat Indonesia yang 99% mungkin lebih ya, komentarnya itu dibaca. Nah ini dibaca. Hakim ketua yang menyidangkan ini, hakim anggota, hakim apa namanya banding, hakim kasasi, baca ini. Dulu Anda baca berkas itu apa tidak? Kalau baca berkas, Anda percaya pada berkas itu apa tidak? Nah makanya kembali ke kito daripada persidangan dan pembuktian itu, yang dibuktikan itu berdasarkan alat bukti, fakta hukum yang terungkap di persidangan. Kasus pembunuhan Muhammad Rizky alias Eki dan Pina Dewi alias Pina Cirebon masih terus menemukan titik terang. Hasil putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi momen krusial yang akan menentukan nasib Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah benar Peggy adalah korban salah tangkap oleh polisi seperti yang diungkapkan oleh kuasa hukumnya? Seperti diketahui, sidang pra-peradilan gugatan atas penetapan tersangka Peggy Setiawan telah digelar sejak Senin 1 Juli 2024 lalu. Selanjutnya hasil putusan hakim sidang pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar Senin depan tanggal 8 Juli mendatang. Nah, di sini mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kabareskrim Polri Komjen Pur Susnodo Aji memiliki keyakinan bahwa Peggy akan dibebaskan. Keyakinan ini bukan tanpa alasan karena Susno telah mempelajari kasus Peggy Setiawan dan Pina melalui hasil putusan hakim pada tahun 2017. Susnodo Aji menyoroti bahwa dari 8 terpidana, 5 diantaranya membantah mengenal Peggy Setiawan. Menurutnya, ini sudah cukup untuk menggugurkan tuduhan terhadap Peggy. Susnodo Aji menekankan pentingnya mengawal proses ini dengan baik. Susno juga mengkritik putusan hakim tahun 2017 yang menurutnya terlalu ceroboh. Bahkan ia menyoroti bahwa bukti forensik utama berupa rekaman CCTV telah diamankan oleh polisi namun tidak dipresentasikan di pengadilan. Susno berharap bahwa proses pra-peradilan ini akan membuka bukti tersebut dalam kritiknya. Susno berharap pra-peradilan dan penyidikan akan membuka alat bukti yang disebutkan di pengadilan, khususnya rekaman CCTV. Susnodo Aji juga
mengungkapkan bahwa saksi polisi menyatakan telah menyita 6 rekaman CCTV yang belum dibuka. Dan ia juga mengkritik keras hakim yang menangani kasus ini pada tahun 2017 dengan menyebut bahwa keputusan mereka tanpa didukung bukti forensik yang memadai sangat ceroboh. Susno Duaji pun berharap hakim tersebut tidak lagi aktif mengadili kasus penting seperti ini. Saya sangat berharap pra peradilan dan penyidikan ini bisa membuka 2 alat bukti yang disebutkan di pengadilan, yaitu CCTV. Saksi polisi anak buah Rudiana mengatakan sudah menyita 6 CCTV dan itu belum dibuka. Kenapa hakimnya Oon? Mudah-mudahan sudah pensiun. Kalau masih aktif, hati-hati. Dia memutus perkara yang sedemikian hebat. Pembunuhan tanpa didukung alat bukti forensik. Dia berani menghukum orang seumur hidup. Ini hakim model apa? Hakim model ini gawat, Indonesia punya hakim model gini, kata Susno Duaji. Menurut Susno, dalam kasus pembunuhan serius seperti ini seharusnya ada dukungan alat bukti forensik yang kuat sebelum menjatuhkan hukuman berat seperti penjara seumur hidup. Saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.